Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kultur jaringan tanaman. Materi ini disusun oleh Bapak, Ibu, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi bersama Ibu Dr. Evi Palenewen sebagai dosen pembimbing. Yuk kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita fokus belajar kultur jaringan untuk SD atau MI ya. Apa yang kita akan pelajari? Ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kedua, cara tumbuhan berkembang biak. Bagian tubuh tumbuhan memiliki 3 fungsi utama. Untuk pertumbuhan, perlindungan diri, dan alat berkembang biak. Bunga merupakan alat berkembang biak, sedangkan buah berfungsi menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Daun berfungsi membuat makanan. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar menyerap air dan nutrisi sekaligus untuk menopang tumbuhan. Akar berada di dalam tanah. Jika dipotong, tanaman bisa mati karena tidak dapat menyerap nutrisi. Ada 2 jenis akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki tanaman seperti mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh tanaman padi, jagung, dan rumput. Coba adik-adik perhatikan, tanaman di rumah kalian punya akar yang mana ya? Batang merupakan penghubung antara akar dan daun. Batang berfungsi mengangkut air, mineral, dan makanan serta menopang daun, bunga, dan buah. Tumbuhan memiliki beberapa jenis batang. Batang berkayu, yaitu batang keras seperti pada pohon mangga dan beringin. Batang basah bersifat lunak dan berair, seperti pada bayam dan kangkung. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan biasanya berrongga. Daun berbentuk pipih dan berwarna hijau. Di daun inilah proses fotosintesis terjadi, yaitu proses tumbuhan membuat makanan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan memiliki berbagai macam bentuk tulang daun. Ada tulang daun menyirip, seperti sirip ikan, ada tulang daun menjari, seperti jari tangan, ada tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar yang berbentuk garis-garis lurus. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Jika keduanya ada dalam satu bunga, maka disebut dengan bunga sempurna. Namun, jika ada pada bunga yang berbeda, disebut bunga tidak sempurna. Pada tumbuhan berbunga, perkembangbiakan generatif diawali penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Tumbuhan juga bisa berkembang biak secara vegetatif alami seperti tunas, spora, dan umbi. Manusia juga dapat membantu tumbuhan berkembang biak melalui perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya, cangkok, setek, sambung pucuk, dan merunduk. Nah, metode ini lebih cepat dan hasilnya sama dengan induknya. Selanjutnya, kita belajar kultur jaringan tanaman untuk jenjang SMP atau MTS sederajat. Ada 2 materi utama, bioteknologi modern dan kultur jaringan. Bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetika dan sel, dilakukan dengan alat modern dan kondisi steril. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah teknik kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman menggunakan jaringan tertentu dalam media khusus yang steril. Teknik ini memanfaatkan sifat totipotensi sel, yaitu kemampuan sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi tanaman utuh. Tujuannya adalah menghasilkan bibit yang banyak, cepat, dan seragam. Kita masuk ke pembelajaran kultur jaringan tanaman untuk jenjang SMA dan MA.
Kultur jaringan tanaman berasal dari kata kultur yang berarti membudidayakan atau mengkondisikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serta jaringan tanaman yang berarti kumpulan sel tanaman yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi, secara harfiah, kultur jaringan tanaman adalah membudidayakan jaringan tanaman. Adapun prinsip teknologi kultur jaringan yaitu perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dalam kondisi aseptik dengan medium dan kondisi tertentu sehingga teknik ini disebut kultur in vitro. Perkembangan kultur jaringan dimulai sejak teori sel dikemukakan pada tahun 1838. Kemudian ditemukan auksin sebagai zat pengatur tumbuh, kultur akar dan kultur kalus berhasil dilakukan hingga akhirnya tahun 1962 media Murasige dan Skog dikembangkan sebagai media kultur yang paling efektif hingga sekarang. Teori yang mendasari teknik kultur jaringan yaitu teori sel dan totipotensi. Sel merupakan unit reproduksi yang menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel. Sel merupakan hasil reproduksi dari sel sebelumnya. Jadi, satuan terkecil dalam reproduksi adalah sel. Adapun teori totipotensi menyatakan bahwa setiap sel memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Langkah-langkah kultur jaringan tumbuhan. 1. Penyiapan media. Jenis media yang umum disiapkan berupa media dasar Murasige dan Skog, MS. Media MS dapat digunakan untuk hampir seluruh jenis tanaman. 2. Inisiasi. Proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman. Eksplan berasal dari jaringan meristematik pada daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. 3. Sterilisasi. Dilakukan dengan penyemprotan etanol pada media, eksplan, dan peralatan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Dengan demikian, eksplan dapat tumbuh dengan baik. 4. Multiplikasi. Penanaman eksplan pada media, pada tahap ini akan terjadi proliferasi sel eksplan membentuk kalus. 5. Pemanjangan akar dan tunas. Pengakaran adalah proses pertumbuhan akar pada kalus yang diikuti pemanjangan tunas sehingga kalus berubah menjadi tanaman kecil yang disebut plantlet. 6. Aklimatisasi. Proses memindahkan plantlet ke polybag yang diberi sungkup setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Maka secara bertahap, sungkup dilepas dan pemeliharaan bibit dilakukan seperti pemeliharaan bibit generatif. Beberapa contoh keberhasilan kultur jaringan antara lain padi bayel salin yang toleran terhadap garam, kedelai dering yang tahan kekeringan, tebu giant sugar cane yang memiliki rendemen tinggi, serta pisang abaka yang tahan penyakit. Dalam bidang kesehatan, kultur jaringan digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder seperti alkaloid yang bermanfaat sebagai bahan obat. Contohnya saja pada tanaman Papaver somniferum dengan metabolit sekundernya berupa kodein alkaloid yang memiliki fungsi analgesik. Kemudian ada contoh dari tanaman Disorcea deltoidea dengan metabolit sekunder diosgenins dalam bentuk steroid yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan lain sebagainya. Teknologi kultur jaringan memiliki banyak keuntungan. Contohnya saja menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang besar, kemudian lebih cepat, unggul, serta terbebas dari hama dan penyakit. Namun, teknologi ini juga memiliki kekurangan seperti biaya laboratorium besar, kemudian memerlukan keahlian khusus, dan bibit yang dihasilkan cenderung lemah pada bagian akar. Waktunya kuis. Berikut beberapa soal untuk mengevaluasi pemahaman kalian. Soal 1. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah A. Batang, B. Daun, C. Bunga, D. Akar. Jawaban yang tepat adalah D. Akar. Soal 2. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga. Jawaban yang tepat adalah C. Daun. Soal 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Buah.
Jawaban yang tepat adalah B. Batang. Soal 4. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah A. Mangga, B. Jagung, C. Padi, D. Rumput. Jawaban yang tepat adalah A. Mangga. Soal 5. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut A. Transpirasi, B. Respirasi, C. Fotosintesis, D. Penyerbukan. Jawaban yang tepat adalah C. Fotosintesis. Materi ini bersumber dari buku IPA SD, SMP, Biologi SMA, serta beberapa literatur ilmiah mengenai kultur jaringan. Referensi jenjang SD MI sederajat adalah Fitri DKK 2021 dengan judul buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Kemudian Fitri DKK tahun 2021 buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Referensi jenjang SMP MTS sederajat adalah Sutia DKK tahun 2022 dengan judul buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP MTS kelas 9. Referensi jenjang SMA MA sederajat adalah Dewi SDKK tahun 2022 Biologi untuk SMA MA kelas 12, Hapsoro D dan Yusnita 2018 dengan judul buku Kultur Jaringan, Teori dan Praktik, Ningsih, Putra dan Nanda tahun 2023 dengan judul artikel ilmiah Modifikasi Media Tanam sebagai Optimalisasi Transplanting Kultur Jaringan Anggrek Bulan, Phalaenopsis amabilis. Kemudian Sazat, Sharma, Parvin, Said, Syahin, Akhtar dan Ahmad tahun 2017 dengan judul artikel ilmiah Historical Perspective and Basic Principle of Plant Tissue Culture. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.